Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Malam itu gerimis turun tipis. Seperti biasa, Utari yang adalah seorang biduan kampung selalu diundang ke sebuah acara hajatan yang diadakan oleh warga. Seperti biasa pula, Mang Juki yang adalah tetangga Utari, seorang tukang ojek, selalu setia mengantarkan Utari kemanapun. Tidak seperti biasanya, ibunya Utari merasa begitu cemas. "Juki, titip Utari ya, jangan sampai dia kenapa-napa," pesan ibunya Utari berulang kali. "Iya mak, tenang aja, Utari aman bersama saya kok," seru Juki dari atas motor yang sudah ia nyalakan. Utari menatap ibunya sesaat, lalu berpamitan dengan mencium tangan sang ibu. Sejak sang ayah sakit terkena penyakit TBC akut, sang ayah tidak lagi mampu bekerja berat. Utari adalah anak paling tua di antara tiga lainnya. Jadi Utari berinisiatif untuk menggantikan sosok ayah mencari uang membantu ibunya. Karena Utari memiliki suara yang bagus, ia pun memilih menjadi biduan panggilan. Meskipun tahu segala risiko yang akan ia hadapi, tapi demi keluarga tetap makan. Utari menjalani dengan ikhlas hati. Motor Mang Juki yang sudah cukup tua dan seringkali keluar masuk bengkel tiba-tiba ngadat di tengah jalan. Ya, kenapa ini ya? Mati neng," ujar Mang Juki merasa bingung dan kesal. "Kenapa motornya Mang?" tanya Utari setelah turun dari boncengan. "Aduh, nggak tahu neng, ngadat kok gak kira-kira. Di tengah jalan gini mana sepi lagi," ujar Mang Juki sembari memeriksa motornya, mencoba mencari tahu apa penyebab kerusakan itu motor. Utari celingukan. Ia baru menyadari jika mereka berada di tempat yang sangat sepi. Lama Mang Juki mencoba motornya, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba tampak sinar terang dari arah belakang mereka. Melihat sorot lampu yang sangat terang, mereka yakin jika itu adalah sebuah mobil. Benar saja, sebuah mobil kijang tampak mendekat, dan mobil itu berhenti tak jauh di depan mereka. Salah seorang melongok dari kaca mobilnya yang terbuka. "Kenapa motornya Mang?" seru sebuah suara. Mang Juki segera menyaut. "Gak tahu Den, tiba-tiba mogok," jawab Mang Juki. Lelaki itu keluar dari mobil. "Wah, itu harus dibawa ke bengkel Mang," kata pria yang tampak perlente ciri khas anak kota. "Ya, di mana ada bengkel di sini Den? Gak ada," keluh Mang Juki. "Di belakang tadi ada Mang, sepertinya masih buka," kata pria itu seraya melirik pada Utari. "Masa sih Den?" Mang Juki mengingat-ingat. Perasaan tidak ada bengkel tadi yang terlewati. "Ada Mang, cuma lumayan jauh. Tadi saya sempat berhenti beli air minum," kata pria itu yang mungkin usianya baru 25 tahun. "Duh, gimana ya? Neng Utari gimana nih?" Mang Juki merasa bingung. "Oh, ini Utari yang... Aden kenal sama Neng Utari?" tanya Mang Juki dengan senang. Lelaki itu tersenyum. "Ini kami mau ke kampung sebelah. Kebetulan Neng Utari mau manggung di sana," kata Mang Juki. Lelaki itu tersenyum. "Gimana kalau Utari ikut saya saja? Kebetulan saya juga mau ke kampung sebelah juga," kata lelaki itu. Mang Juki menatap Utari yang tambah ragu. "Kalau nunggu Mamang pasti lama Neng, bisa terlambat nanti. Sebaiknya ikut Aden ini saja. Gak apa-apa kan Den?" tutur Mang Juki. "Oh, ya gak apa-apa," serunya cepat. "Nanti pulangnya Mamang jemput kalau sepeda motor Mamang sudah bisa hidup." Utari menatap ragu. Dengan terpaksa ia pun ikut dengan pria itu yang katanya mau ke kampung sebelah juga. Masih merasa ragu ketika masuk ke dalam mobil.
Pintu segera ditutup. Mobil pun melaju kencang. Utari merasa tidak nyaman karena ternyata di kursi belakang ada 3 orang pria lain. "Kenapa di Utari? Takut?" tanya pria di sebelahnya. Utari terdiam. "Jangan takut, kita tahu baik-baik kok," ucapnya. Namun Utari merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Gadis 18 tahun itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata setelah sekian lama, kampung yang dimaksud tidak juga ketemu. Namun mobil terus menerobos malam yang kian gelap. Jalan semakin naik membuat Utari menatap dari jendela sebelahnya. Namun hanya gelap dan semak belukar yang terlihat sepintas oleh cahaya lampu mobil. Utari semakin gelisah ketika mobil semakin jauh dan jauh. "Mas, kita kemana? Kok lama sekali?" tanya Utari memberanikan diri untuk bertanya. "Sabar, sebentar lagi kok. Tidur saja kalau bosan," kata pria tersebut. Utari mana bisa tidur dalam keadaan gelisah. Namun karena begitu lama perjalanan itu membuat Utari mengantuk. Ia pun tertidur entah sampai berapa lama. Ketika seseorang membopong tubuhnya untuk dibawa masuk, Utari terbangun dan coba meminta turun. Namun pria itu mengatakan jika Utari tidur saja kalau merasa ngantuk. Seseorang memberinya minum. Utari merasa curiga, dia menggeleng. "Gak apa-apa, ini cuma minum bersoda. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan," kata pria yang mengajaknya. Utari meraih kaleng minum di tangan pria itu dan meminumnya sedikit. Ternyata rasanya begitu segar. Utari meneguk lagi malu-malu. Pria itu tersenyum. Sementara yang lain tampak sibuk mengangkut barang dari dalam mobil menuju rumah. Mereka seakan tidak peduli pada Utari. Sikap mereka membuat Utari sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba Utari merasa ngantuk berat. Kepalanya pusing dan sudah tidak sadarkan diri. Perlahan Utari membuka matanya, menatap sekeliling terasa asing. Sebuah kamar cukup besar. Utari mencoba untuk bangkit, namun alangkah terkejutnya ia saat menyadari jika dirinya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada selai benang pun di tubuhnya. Juga merasakan sekujur tubuhnya sakit semua, terutama di selangkangannya. Utari menyadari jika hal buruk telah terjadi pada dirinya. Apalagi saat melihat keempat pemuda itu tampak tengah terlelap di kamar itu juga. Dengan tubuh yang terasa remuk, Utari segera bangkit, meraih bajunya dan memakaikannya dengan asal. Melangkah ke arah pintu yang terbuka lebar. Tiba-tiba, seseorang menyentuh pundaknya. Terasa copot jantung Utari. "Mau kemana adik cantik?" tanya sebuah suara. Utari dengan tubuh gemetar tidak berani menoleh. "Mau pulang, tolong biarkan saya pergi," pintanya dengan sangat. "Kenapa buru-buru? Kita di sini saja dulu ya. Nanti kita kasih uang yang banyak," ucap suara itu yang kini berada di hadapan Utari. "Saya nggak mau, saya mau pulang." Utari menangis terseduh. Pria itu menarik tangannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Utari mencoba memberontak untuk melepaskan diri, namun tenaga pemuda itu jauh lebih kuat. Utari hanya bisa menangis pilu, tidak sanggup lagi untuk melawan dan akhirnya membiarkan pemuda itu menjamahnya dengan penuh nafsu. Setelah yang satu mencapai klimaks, yang lain segera mengganti posisinya. Tubuh Utari dibolak-balik. Rasanya tidak terkira. Bagi seorang gadis perawan, harus menerima keganasan juga keberingasan keempat pemuda itu. Karena tidak sanggup menahan sakit, Utari kembali pingsan. Saat tersadar, ia merasa tubuhnya tengah digotong oleh 2 orang. Tidak sanggup meskipun hanya untuk membuka matanya. Hari tambah mulai terang. Utari tidak tahu dirinya akan dibawa kemana. Mungkin jurang. Kedua pemuda yang menggotong Utari membuat aba-aba, lalu tubuh Utari melayang ke dasar jurang. Utari tidak tahu lagi. Tubuhnya melayang dan jatuh menimpa bebatuan. Semua terasa begitu sakit. Namun Utari tidak juga segera mati. Ia masih bernafas dengan mata yang terbuka sedikit. Darah mengalir dari kepalanya hingga membasahi wajahnya yang terkulai ke bawah. Sementara tubuhnya tersangkut di atas. Darah dan air mata menetes tiada henti. Ia mengharap segera mati. Entah berapa lama posisinya demikian. Dengan sisa tenaga ia coba untuk bangkit.
Namun karena tubuhnya bergetar, ia pun kembali melayang jatuh dan kali ini ke dalam air. Seketika sekujur tubuh terasa begitu perih. Tidak bisa lagi digambarkan betapa pedihnya. Hanya tangis kepedihan dalam hati, serta rasa sesal begitu dalam. Ia ingat kepada kedua orang tuanya, juga kedua adiknya. Utari merayap-meraih ujung bebatuan dan kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Kembali Utari tersadar, namun kali ini ia merasa sangat heran karena sekujur tubuhnya tidak merasa sakit. Ia berpikir bahwa dirinya telah mati. Namun tiba-tiba datang dua orang wanita cantik berpakaian indah. "Kau sudah sadar manusia, selamat datang di alam kami," ucap dua wanita cantik itu. Utari melongo. "Aku di mana? Kalian siapa?" tanya Utari sembari menatap sekeliling. "Kamu berada di kerajaan alam kami, kerajaan siluman ular." Utari tersentak. Tiba-tiba seseorang wanita datang mendekat, tidak berjalan tapi melayang. Wanita yang sangat cantik, berpakaian layaknya seorang ratu. "Beri hormat kepada Kanjeng Ratu," ucap dua wanita tersebut sembari memberikan contoh membungkuk badannya. Utari kembali melongo, tidak paham. "Kau?" Salah satu hendak marah, tapi wanita yang disebut Kanjeng Ratu mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tamu di sini," ucap sang ratu bijaksana. Dua wanita itu bergerak mundur. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa lebih baik?" tanya ratu begitu lembut menatap Utari penuh kasih. Iya, aku sekarang lebih baik. Terima kasih. Pasti kau yang telah menolongku." Ratu tersenyum. "Pelayanku menemukanmu dalam keadaan payah di tepi pantai, daerah larangan. Sedang apa kau di sana?" tanya ratu. Utari mengingat apa yang terjadi. Ia ceritakan semua pada ratu. Ratu mendekat dan mengusap kepalanya. "Aku bisa membantumu dengan kekuatanku, tapi dengan satu syarat," ucap ratu tegas. Utari yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam akan memenuhi apapun syaratnya, asal keempat pemuda itu mati. Namun, menurut ratu kematian mereka itu terlalu mudah. Ratu memberikan rencana pada Utari. Dengan satu syarat, Utari harus menjadi anak buahnya ratu dan mengakui pemujian kepada ratu ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Utari langsung menyanggupi. Maka sejak saat itu Utari menjadi anak buahnya ratu. Pertama yang harus dilakukan oleh Utari adalah menelan seekor babi hutan yang sangat besar. Utari merasa ragu menatap babi yang begitu besar. Tidak mungkin baginya melakukan itu. Ratu tersenyum, mengerti dengan pikiran Utari. Ratu berbicara lembut. "Coba saja dulu, katakan kalau kau bisa." Utari menatap babi liar itu dan segera merangkak mendekati si babi yang sedang asik menggali tanah. Hap! Tiba-tiba Utari menelannya bulat-bulat, dan tidak begitu sulit tubuh babi yang cukup besar itu meluncur di tenggorokannya. Seketika itu, Utari berubah wujud menjadi seekor ular besar. Namun Utari tidak menyadari itu. Ia terlihat sangat bahagia telah berhasil melakukan syarat utama untuk menjadi pengikut ratu. Ratu tersenyum senang dan memberi Utari sebuah mahkota kecil. Utari merasa bahagia berada di tempat tersebut. Sesaat ia lupa dengan dendamnya. Utari merasakan kantuk dan ia pamit untuk tidur. Seekor babi cukup besar mampu membuat ia tidak makan selama 40 hari. Utari tertidur sangat pulas. Keluarga Utari yang merasakan gelisah, terutama ibunya, tiba-tiba mendapat kabar jika Utari menghilang. Mang Juki merasa kebingungan saat nyusul Utari ke tempat hajatan, tapi Utari tidak ada. Bahkan pihak pemilik hajatan merasa kecewa karena Utari tidak jadi datang. Mang Juki menceritakan semuanya apa yang terjadi malam itu. Pemilik hajatan atau tuan rumah merasa bingung karena Utari tidak pernah datang ke tempatnya. Bahkan mobil yang dimaksud oleh Mang Juki juga tuan rumah tidak tahu menau. Tidak ada undangan orang kota, tegas tuan rumah. Mang Juki kelimpungan mencari Utari dan segera kembali berharap Utari sudah kembali dan sudah berada di rumah. Namun kabar dari Mang Juki membuat geger seisi rumah. "Kemana Utari, Juki?
Siapa yang membawa dia? Tanya ibunya panik. Naluri seorang ibu langsung terhubung pada sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Mang Juki sudah menjelaskan apa yang terjadi malam itu pada montornya. Semua ia jelaskan berulang kali karena Mang Juki juga merasa sayang pada Utari, sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Dari Utari pula mengalir rezeki meskipun tidak seberapa. Tapi Mang Juki sangat senang saat Utari banyak yang mengundang. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan mereka yang miskin juga tidak memiliki pamor, hanya berharap belas kasihan dari orang lain. Untuk membantu mencari Utari kemana saja, para pemuda yang merasa simpati terhadap Utari ikut mencari Utari. Meskipun mereka tidak tahu harus mencari kemana karena minim informasi, Utari lenyap di telan bumi. Kampung itu pun geger. Dengan hilangnya Utari, si biduan gadis manis yang ramah dan baik hati itu kini entah di mana. Warga hanya bisa berdoa semoga Utari baik-baik saja. Utari bukan lagi seorang Utari. Kini dalam dirinya telah mengalir darah siluman. Ia telah menjadi sosok yang akan membawa petaka pada orang yang telah membuatnya demikian. Utari, pergilah. Aku membekalimu dengan kesaktian. Kau sekarang adalah dayangku, dan tugasmu adalah berikan aku pengikut melalui tumbalmu. Carilah kesenangan dan juga kepuasan. Jangan pergi lagi merasa sedih atau ketakutan. Kau adalah orang yang beruntung memiliki kekuatan dariku. Berikan padaku tumbal yang banyak sayangku, ucap sang ratu sembari mengusap kepala Utari yang memiliki rambut yang panjang dan halus. Tentu saja, Utari seketika berubah menjadi wanita cantik jelita untuk mencari mangsa manusia yang akan dipersembahkan kepada ratu. Melalui keahlian manusianya, Utari memilih menjadi penyanyi. Dengan begitu akan mudah baginya untuk mendapatkan tumbal sebanyak mungkin. Utari tertawa dalam hati. Ia pun akan membalas dendam pada 4 orang pemuda yang telah menghancurkan hidupnya. Rintik hujan membuat jalan sedikit berkabut. Karena di kiri jalan hanya ada 1-2 rumah saja yang terlihat. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Sebuah mobil melaju pelan, ditambah lagi jalan yang tidak mulus. Masih lama gak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Seorang pemuda menatap kesal pemuda di sampingnya yang mengemudikan mobil tersebut. 2 tikungan lagi, gak jauh kok, jawabnya mencoba untuk bersabar. Duh, kenapa sih kak? Punya teman ngerepotin banget. Mau nikah pakai ngundang segala. Mending kalau jalannya enak. Ini sudah hutan melulu, gelap lagi, seperti masuk ke dunia lain. Kerutu sang adik. Ya kenapa kamu tadi ikut segala? Berisik banget ih. Sentak sang kakak mulai kesal. Ya tadinya kan mau nemenin aja, kasihan kakek sendirian, jawab si adik memberi alasan. Tiba-tiba mereka melewati seseorang yang sedang berjalan sendirian. Sang kakek menatap kaca mobil dan seseorang yang sedang berjalan sendirian itu ternyata seorang wanita. Kok berhenti? Ada apa? Tanya si adik. Dan lihat tuh, ada cewek berjalan sendiri, kata si kakak sambil memberi kode kepada adiknya untuk melihat ke belakang. Is, jangan sembarangan, bisa saja itu bukan wanita beneran, kata adiknya yang bernama Dendi. Ah, kamu terlalu sering nonton film horor. Sekali-kali nonton film Bollywood dong, biar otak kau tidak parno, ledek sang kakak membuka pintu mobil. Mau kemana kau kak? Tanya sang adik merasa khawatir. Mau ngasih tumpangan, kasihan kan, seorang cewek harus jalan, mana gelap gulita, kata si kakak tidak menangkap kerisauan yang dirasakan oleh sang adik. Si kakak tetap keluar mendatangi wanita itu dan membawanya ke mobil. Duduk di belakang. Gak apa-apa kan duduk di belakang? Tanya pemuda itu ramah. Oh iya, gak apa-apa kok. Terima kasih sudah dikasih tumpangan, sahut wanita itu. Dendi tidak berani menatap wajah wanita itu melalui kaca, takut berubah menyeramkan. Mobil segera bergerak maju kembali. Emang tidak ada yang ngantar ya dek? Tanya si kakak sama wanita itu, mencoba komunikasi agar tidak terlalu tegang. Gak ada mas, biasanya diantar bapak, kebetulan malam ini bapak lagi sakit, jawab wanita itu pelan, mungkin karena ingat sama bapaknya yang sedang sakit. Oh, kasihan sekali,
Sakit apa bapaknya? Tanya si pemuda itu ingin tahu. Paru-paru mas, jawabnya makin pelan. Nama saya Diki dan ini adik saya, Dendi, ujarnya memperkenalkan diri. Saya Utari mas, jawabnya kali ini agak kencang. Nama yang bagus, seru Diki. Ah, Mas Diki bisa saja. Utari tersipu malu. Jalan semakin sulit, namun akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Diki mengajak Utari turun. Semula Utari menolak, tapi Diki sedikit memaksa dan mengatakan tidak akan lama. Utari akhirnya turun, mengucapkan terima kasih atas tumbangannya. Nanti Dek Utari bisa ikut saya lagi kalau mau, kata Diki. Oh, tidak usah mas, nanti malah ngerepotin, kata Utari sungkan. Gak apa-apa kok, kan niatnya nolong. Utari tersenyum. Mereka melangkah masuk sebagai tamu undangan. Diki disambut oleh sang mempelai karena sang mempelai adalah temannya satu kantor. Dendi dari tadi hanya diam saja. Utari ikut menyalami mempelai. Beberapa undangan memperhatikan mereka, terutama Utari yang begitu cantik. Hidangan pun tersedia. Suasana gerimis tidak menyurutkan warga untuk datang menghadiri undangan juga. Sekedar menikmati acara dangdutan yang diadakan oleh si pemilik hajatan. Utari yang memiliki ujung mata lancip dengan maskara yang unik tampak sangat menarik laksana artis ibu kota. Beberapa videoan ditampilkan. Suasana tampak begitu meriah saat seorang MC menawarkan pada penonton untuk menyumbangkan sebuah lagu karena sang artis hendak istirahat makan. Utari segera bangkit berjalan ke atas panggung. Suasana berubah riuh. Pengantin terlihat bahagia. Utari membawakan sebuah lagu dengan tarian tubuhnya yang gemulai. Dari anak-anak sampai orang tua semua ikut berjoget. Merasa heran sampai mempelai pria ikut naik ke panggung, menatap Utari yang cantik jelita, melupakan istrinya yang duduk di singgasana. Namanya Herman. Terkenal playboy, istrinya sudah beberapa kali diselingkuhi. Namun karena kali ini ia sudah hamil, jadi Herman tidak bisa lagi ngelak karena istrinya adalah anak seorang saudagar kaya di kampung tersebut. Malam semakin larut, sang istri meminta izin untuk segera istirahat. Herman masih asik ikut berjoget dan Utari diminta lagi dan lagi untuk naik ke atas panggung. Tanpa Diki sedikit keki, merasa cemburu karena Herman selalu saja dengan mudah naklukin seorang wanita. Bahkan di saat acara pernikahan dirinya, ia masih mampu mendekati seorang wanita cantik. Utari minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Suasana kampung masih menggunakan kamar mandi di luar rumah. Agak jauh ke belakang, Utari pergi sendiri karena di dapur ada beberapa orang sedang menjaga dapur. Saat Utari selesai ke kamar mandi, tiba-tiba pinggangnya ada yang menarik ke tempat gelap. Utari ingin berontak, tapi mulutnya segera dibekap. Utari diam saja. Saat tahu itu adalah Herman yang pergi menyelinap. Ia pamit untuk menyusul istrinya yang sudah duluan ke kamar. Di kebun belakang rumah agak jauh di bawah pohon nangka, Herman tidak sanggup lagi untuk menahan hasratnya. Ia mencubut tubuh Utari dengan beringas, menghimpit tubuh Utari di batang pohon sambil berdiri, mengangkat sebelah kaki Utari. Terdengar desahan yang berpacu. Utari mengimbanginya, melingkarkan kedua tangannya di leher Herman. Menyusuri leher Herman dengan lidahnya saat Herman mencapai puncak kenikmatan. Tiba-tiba ia merasakan gigitan Utari yang aneh, membuat tubuhnya mengejang dan jatuh ke tanah kelojotan. Dengan mata melotot dan mulut keluar busa, sementara celana bagian bawah masih dalam keadaan melorot. Herman tidak lagi bergerak, tubuhnya membiru perlahan. Utari kembali duduk di sebelah Diki. Hari semakin larut. Diki mengajak serta Utari pulang. Diki harus pulang malam ini juga karena esok harus masuk kerja. Haruskah siang tadi ia sampai karena hari hujan ia sempat singgah beberapa kali. Akhirnya terlambat sampai tempat Herman. Utari menolak. Ia akan menginap di rumah saudaranya yang ada di desa tersebut. Diki sempat kecewa tapi tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka berdua pulang tidak pamitan karena mengira Herman tengah asik bermalaman pertama dengan istrinya. Dendi tertidur di mobil sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Dendi tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia sangat menyayangkan karena Utari tidak ikut pulang bareng. Pukul 3 pagi,
Diki baru sampai rumahnya. Ia langsung istirahat. Tidur 2 jam dan segera bangun karena suara ponselnya. Ternyata teman kantornya yang menelpon. "Ya Wan, ada apa? Tumben pagi-pagi telepon." Sapa Diki menyambut telepon temannya yang kemarin menolak karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Wawan ingin sekali ikut dengan Diki, tapi ia tidak dapat izin dari kantor. Diki pun habis merengek pada sang direktur. Baru dapat izin cuma 1 hari saja. "Loh, masih di sana, Dik?" tanya Wawan. "Di sana di mana maksud lo? Tempat Herman?" "Oh, enggak, gue udah balik. Tadi jam 3 sampai rumah." "Jadi, lo belum tahu?" "Tahu apa sih?" "Herman meninggal tadi malam." "Ah, tai lo. Kalau bercanda jangan kelewatan," hendak Diki dengan sewot. Bentar, gue gak bohong, tadi malam," ujar Wawan kekeh. "Tadi malam dia masih ngobrol sama gua," ujar Diki dengan serius. "Serius, Dik? Herman meninggal?" ujar Wawan dengan kekeh. Diki terdiam tidak percaya. Dik, lo denger gak sih?" seru Wawan dari seberang. "Ya denger, cuma gue tidak percaya. Tadi malam masih ngobrol kok sama gua," kata Diki. "Ya sudah, lo tenangin diri lo. Kita rencana mau pada ngelayat nih bareng bos pagi ini," kata Wawan pula. "Ya udah, gue ikut." "Lo yakin, Dik? Gak capek lo?" "Mastiin saja, gue rasanya kurang yakin aja gitu." "Ya udah, kita pergi bareng." Sambungan ditutup. Diki terdiam beberapa lama. Utari membuka pintu sebuah apartemen elit. Bibirnya yang tipis tersenyum senang. Dunia kini dalam genggaman. Namun dia mengemban tugas berat dari ratu. Tak masalah, selagi buaya darat bertebaran, ular akan bermain cantik. Ia akan berperan sebagai umpan, namun buaya yang akan menjadi korban. Sebuah grup musik yang tidak sengaja hadir malam itu begitu tertarik dengan penampilan Utari. Ia pun mengajak Utari kerjasama dan meminta Utari untuk gabung di grup musik miliknya. Utari tidak menolak dengan syarat yang tidak main-main. Namun sang bos juga meminta Utari untuk totalitas. Jika Utari sanggup mencapai target, bos akan memberikan hadiah kejutan. Ada 4 orang wanita sebagai biduan yang juga kerja pada bos yang sama. Namun kehadiran Utari buat mereka tidak menjadi saingan. Justru kehadiran Utari membuat mereka ramai job. Utari akan tampil jika semua sudah tampil. Bos mengganti nama Utari menjadi Ratu Goyang. Utari terkenal dengan sebutan Ratu Goyang. Setiap manggung Utari selalu mencari mangsa untuk ia persembahkan kepada ratu junjungannya. Tidak sulit. Begitu banyak lelaki hidung belakang yang sanggup membayarnya mahal. Tapi Utari memilih orang sesuai dengan bisikan sang ratu. Harus yang muda dan tampan. Karena ratu membutuhkan banyak anak buah di istananya. Juga sebagai budak birahi sang ratu, yang jika malam purnama tiba, ratu memilih lelaki yang menjadi tumbal untuk melayaninya. Lelaki yang dipilih lebih dari 5 orang dalam satu malam. Pemuda tampan juga seorang calon pemilik perusahaan besar, harta warisan orang tuanya. Malam itu, tidak sengaja hadir dan menonton pertunjukan dangdutan. Meskipun bukan kelasnya dan tampan tidak begitu tertarik oleh para biduan yang terlihat begitu norak di matanya. Pemuda itu sebut saja namanya Han. Tiba-tiba berubah pikiran. Saya Ratu Goyang atau Utari tampil. Panah asmara begitu kuat menghujam dada. Lupa jika tidak lama lagi, ia akan bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica. Lupa diri, lupa segalanya. Hasratnya hanya ingin segera bercinta dengan Utari, si Ratu Goyang. Saat Utari masuk ruang ganti, Han mengikuti. Saat itu ada 2 biduan lain yang sedang berdandan. Han mengajak Utari pergi sebentar dengan alasan ingin meminta nomor telepon. Utari menuruti kemauan Han. Segera masuk ke mobil Han. Han bergegas membawa mobilnya menjauh dari tempat tersebut. Namun di jalan, Han merasakan jika hasratnya begitu ingin meledak. Han hentikan mobilnya di pinggir jalan di tempat yang cukup gelap. Seketika menerjang Utari dengan penuh nafsu. Utari menjerit kecil, mengelinjak kegelian. Han tidak sanggup lagi untuk menahan gejolak asmara. Segera melakukan permainan cinta di dalam mobil tersebut. Desahan nafas mereka berpacu menggelora. Utari memeluknya begitu erat.
Namun bersamaan dengan meraih puncak asmara, tubuhan tiba-tiba saja kejang-kejang. Kelojatan hingga kakinya keluar dari pintu mobil. Mulutnya berbusa, matanya melotot. Perlahan terdiam dan berubah menjadi kebiruan. Esoknya, Han ditemukan oleh warga yang melintas di tempat tersebut. Utari terbangun dari tidurnya, tanpa hanya mengenakan linggri tipis ketika membuka pintu. Dua orang polisi berdiri tertegun. "Selamat pagi. Maaf mengganggu. Kami dari pihak kepolisian meminta informasi dari Anda seputar kematian saudara Han dalam mobil. Apakah Anda berada bersamanya saat terakhir sebelum ia meninggal?" tanya polisi sembari mencatat sesuatu untuk bahan bukti. "Iya, saya bertemu dengan dia dan dia meminta nomor telepon. Setelah saya kasih, saya kembali manggung. Saya tidak tahu dia kemana," kata Utari. Dan itu adalah hal yang masuk akal bagi polisi. "Oh, gitu. Maaf sudah mengganggu waktunya," ujar polisi yang menjadi gelisah sendiri melihat lekuk tubuh Utari yang menerawang, terpapang mengundang bencana. Mungkin jika sendirian di polisi tidak akan sanggup untuk pergi. Utari tersenyum tipis. Polisi segera berpamitan. Setelah diperiksa ternyata Han murni dipatuk ular berbisa. Utari harus bermain cantik. Ia harus terus mendapatkan tumbal tapi juga harus mencari target yang telah ia tandai dalam ingatan. 4 pemuda yang telah membuatnya menderita dan harus menjadi pemuja siluman. Utari tidak akan pernah lupa dengan 4 orang pemuda tersebut, karena 4 orang pemuda tersebut pernah menyatu dengan dirinya. Utari tidak akan merasa tenang sebelum dendamnya terbalas. 4 pemuda itu adalah Johan, Heru, Pramono, dan Lukman. Dulu saat masih muda mereka sering bersama, menghabiskan waktu bersama. Namun setelah kejadian itu mereka akhirnya berpencar mencari pekerjaan masing-masing. Lukman yang duluan menikah karena sang pacar hamil duluan. Lukman yang lumayan anak orang kaya setelah menikah langsung menempati sebuah rumah cukup mewah. Menanti kelahiran sang bayi, Mutia sang istri tampak sudah tidak sabar lagi. Dengan seorang pembantu di rumah tersebut, Mutia sering merasa kesepian. Apalagi Lukman yang belum siap nikah, masih suka kumpul bareng teman dan sering nongkrong-nongkrong di kafe. Perut besar Mutia tidak bisa leluasa untuk bergerak. Ia merasa kepayahan juga, sering tidak bisa tidur kalau Lukman belum pulang. Malam itu seperti biasa, Mutia menunggu Lukman pulang. Namun sampai jam 11 malam Lukman tidak nongol juga. Saat ditelepon tidak diaktifkan. Dongkol juga kesal, namun tidak tahu harus bagaimana. Saat sedang duduk di sofa, tiba-tiba ada yang melintas di lantai. Mutia mendelik karena itu adalah seekor ular cukup besar. Bibi, jeritnya panik. Seketika pembantunya berlari cepat menemuinya. "Ada apa, Non? Apa Non mau melahirkan? Kan belum waktunya, Non?" tanya si Bibi panik. Mutia tambah gemetar, wajahnya pucat seketika. "Ada ular, Bi. Itu tadi di sana, besar sekali," serunya panik. Si Bibi celingukan. Tiba-tiba terdengar suara mobil Lukman masuk pekarangan. Bibi melesat menyambut sang majikan. Bau alkohol menyeruak dari mulut sang majikan. Bukan waktu yang tepat untuk bercerita. Bisa jadi Lukman tidak akan percaya. Namun Mutia mengekor suaminya masuk kamar sambil menceritakan apa yang ia lihat barusan. "Sudahlah, mungkin kamu halusinasi. Mana ada ular di rumah ini? Dari mana coba?" kata Lukman, 100% tidak percaya. Mutia meyakinkan, namun Lukman memilih masuk ke dalam kamar mandi. Mutia cemberut menunggu suaminya tak sabar. Lukman tengah mengguyur tubuhnya dengan air hangat dari kran shower. Tiba-tiba istrinya masuk dengan gaun tipis, langsung ikut basahan di bawah keran. Melihat lekuk tubuh istrinya, Lukman tergugah hasratnya. Ia memeluk istrinya dari belakang dan menghimpit di dinding. Istrinya mendesis, membuat Lukman semakin meradang. Keduanya masuk ke dalam bak tube dan melakukan hubungan yang penuh gairah. Desah nafas mereka berpacu. Lukman merasakan kenikmatan yang dia tetara. Namun tiba-tiba istrinya menggigit lehernya dan seketika berubah menjadi ular. Lukman terkesiap, namun tidak bisa bersuara. Ia pun kelojatan di dalam bak dan meninggal dunia. Dengan mata melotot dan mulut berbusa, tubuhnya membiru.
Istrinya yang menunggu lama akhirnya ketiduran. Entah berapa lama kemudian terbangun, mencari suaminya yang tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kamar mandi, membuka pintu kamar mandi sambil memanggil nama suaminya. Namun, ia melihat suaminya sudah kaku dan tubuh membiru. Mutia menjerit dan jatuh terduduk. Tiba-tiba dari selangkangannya darah mengalir deras. Si bibi yang mendengar jeritan Mutia tertahan segera mengetuk pintu kamar sang majikan. Namun tidak kunjung ada sautan. Wanita parubaya itu memberanikan diri mendorong pintu, dan seketika matanya nyalang mencari keberadaan Mutia. Betapa shocknya dia saat melihat Mutia telah tergeletak penuh darah di lantai depan kamar mandi. Lebih shock lagi saat melihat tuannya telah membiru dalam bak tube. Wanita itu kalang kabut sendiri, bingung harus bagaimana, hanya menangis terseduh sendirian. Setelah ketegangannya reda, ia menelpon siapa saja yang ia angkat nomor teleponnya. Ambulans segera datang, orang tuanya Mutia dan orang tua Lukman juga berdatangan. Si bibi menceritakan dari pertama Mutia melihat ular. Namun Lukman suaminya tidak percaya. Mereka kemudian masuk kamar dan terjadilah peristiwa itu. Polisi yang menangani merasa heran. Banyak sekali kasus dipatok ular, namun si ular tidak pernah ditemukan. Rentetan peristiwa dipatok ular semakin menjadi. Namun semakin misteri karena beberapa korban justru ditemukan di tempat yang mustahil ada hewan melata di sana. Johan dan yang lebih dekat dengan Lukman dibanding Heru dan Pramono. Johan hadir di pemakaman sahabatnya itu. Di pemakaman, Johan melihat seorang gadis yang seperti tidak asing. Gadis yang tiba-tiba mengingatkan dirinya pada seorang gadis yang telah mereka kerjain. Sampai mereka memutuskan untuk menghabiskan nyawa gadis itu karena takut akan dilaporkan ke polisi. Kurungan penjara ternyata lebih mereka takuti dibandingkan dengan dosa atau karma yang akan mereka terima. Johan berkata dalam hati, mungkin saja gadis itu mirip dengan gadis yang mereka ruda paksa di sebuah villa. Namun gadis yang ini terlihat lebih cantik dan seksi. Johan tertarik untuk mendekati, apalagi saat Johan tahu jika gadis itu sering curi-curi pandangan padanya. Johan semakin penasaran, melipir dari kerumunan. Johan seperdetik sudah berada di samping gadis itu. Si gadis meliriknya dengan tersenyum manis. Alamak, Johan begitu terpesona, tidak sabar untuk mengajak gadis itu pergi. Namun gadis itu beranjak pergi membuat Johan tidak ingin kehilangan gadis itu. Segera ia mengikuti langkah si gadis meskipun acara pemakaman temannya belum selesai. Gadis berpayung hitam itu berdiri di pinggir jalan dekat pintu masuk kuburan. Dari bahasa tubuhnya ia seperti sedang menunggu seseorang. Johan dengan mobil sportnya segera menghampiri. "Hei manis, boleh ku antar?" sapa Johan mengeluarkan jurus buaya kelas 1. Wajahnya yang tampan karap-harapan dan cambang tipis menghiasi pipinya membuat ia begitu bersahaja. Namun tidak dengan kelakuannya yang bejat. Dialah yang pertama meruda pasti Utari. Utari tersenyum, terkesan angkuh. Johan semakin penasaran. "Ayolah sayang, kita sambil jalan-jalan. Nanti ku traktir makan siang deh," membuat pintu laksana seorang pangeran. "Aku menunggu teman," kata Utari dengan suara merdu. Johan pantang menyerah. Ia nekat membuka pintu mobilnya dan mengambil Utari yang hanya tersenyum menatap malu. "Ayolah cantik, temani aku. Aku juga sendirian. Biarkan saja temanmu, dia kan temanmu. Pasti ngertilah," kata Johan dengan mulut manis penuh bisa. Namun Johan tidak tahu jika wanita di hadapannya lebih berbisa. Utari terdiam, pura-pura berpikir keras. "Ayolah sayangku, tunggu apa lagi?" Johan tidak sabar, meraih tangan mulus Utari dan membimbingnya masuk ke mobil. "Kelamaan berdiri nanti kulitmu terbakar matahari," ujarnya. Utari tertawa geli. Ia simpan payungnya di samping jok mobil. "Oh iya, siapa namamu cantik?" "Kalau aku Johan," tanya Johan setelah mereka berada di dalam mobil. "Namaku Ratu," jawab Utari singkat. Johan meliriknya sekilas dan tertawarnya memperlihatkan giginya yang putih. "Wow, sungguh nama yang sangat sesuai dengan wajahmu. Cantik seperti ratu," kata Johan sungguh-sungguh.
Utari hanya tersenyum. Sementara itu, Heru keliling pemakaman mencari Johan. Dia tidak tahu jika Johan telah pergi bersama seorang wanita cantik. Heru coba menghubungi Johan. Johan mengatakan jika dirinya sedang di jalan menuju kantor. Meski kesal karena ditinggal, namun Heru bisa apa? Ia pulang sendiri. Kematian Lukman sungguh sangat mengherankan. Di mana? Lukman dipatuk ular di dalam kamarnya di dalam rumahnya yang mewah. Sungguh sangat tidak masuk akal. Namun atas kesaksian istrinya yang sempat melihat ular melintas di lantai, semua orang jadi mempercayai jika Lukman dipatuk ular liar yang mungkin tidak sengaja masuk. Johan mengajak Utari untuk makan siang bareng. Utari tidak menolak sedikit pun. Ia malah semakin berani merayu Johan. Johan merasa senang karena Utari tidak kaku seperti tadi. "Boleh aku mengantarmu pulang? Sekalian ingin tahu di mana rumahmu, sayang," kata Johan serius. Utari yang sedang minum air putih tersenyum. "Aku lagi males pulang, lagi banyak masalah di rumah," ujarnya pelan. Mata Johan membulat. "Rezeki nomblok ini mah." Tersenyum penuh hayalan, Johan mengajak Utari keliling kota, melihat pantai dan malam pun tiba. Johan mengajaknya ke sebuah diskotik. Utari menurut saja tidak menolak sedikit pun. Itu membuat Johan amat kegirangan. Johan melupakan jika temannya baru meninggal dunia. Heru menunggu kehadirannya di rumah Lukman, namun Johan tidak datang juga, bahkan ponselnya tidak diaktifkan. Heru geleng-geleng kepala. Ia sangat hafal dengan kebiasaan Johan. Pasti Johan tengah bersenang-senang. Namun yang Heru tidak paham, padahal teman mereka Lukman baru saja meninggal dunia. Johan terus memepet pada Utari yang juga memberinya peluang. Utari tidak menolak pelukan Johan, bahkan sampai menyentuh lebih jauh. Seakan itu adalah hal biasa bagi Utari. Johan semakin kalap, ditambah lagi pengaruh minuman yang ia minum. Johan menggandeng Utari ke sebuah kamar remang yang biasa Johan pakai saat ngebooking cewek di diskotik tersebut. Utari manja, Johan kelabakan. Permainan ranjang pun tidak bisa mereka hindarkan. Tarian Utari begitu melenakan Johan, membuat Johan memejamkan matanya kuat. Namun, tiba-tiba Johan merasakan ada cairan yang mengenai wajahnya. Cairan terasa langkit dan berbau aneh. Johan membuka matanya dan langsung melotot. Utari, wanita cantik yang sedang menari lincah di atas tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar. Kepala ular itu tepat di depan wajahnya. Johan melotot saat menyadari ternyata ular itu telah melilit tubuhnya di atas kasur. Johan melotot, tidak dapat bergerak. "Tatap mataku dan ingatlah siapa aku," ujar suara seorang wanita. Meskipun merasa takut, tapi Johan menatap mata ular itu, yang tampaklah olehnya saat dirinya sedang memperkosa seorang gadis di dalam sebuah villa. Kau!" Suara Johan bergetar karena ketakutan. "Iya, dan inilah aku, gadis yang waktu itu kau juga temanmu nikmati," ujar suara Utari. Maaf," gugup Johan. "Hah? Apa? Maaf?" sentak Utari yang sekarang sudah berubah menjadi ular. "Apa dengan memaafkan dirimu bisa membuat diriku kembali seperti dulu? Kau dan temanmu yang menjadikan diriku akhirnya seperti ini. Dan sekarang, terima saja balasan dariku." Setelah berkata demikian, tubuh ular itu melilit kencang tubuh Johan secara perlahan. "Ah!" teriak Johan yang merasa tubuhnya remuk. Semakin melilit kuat, sampai ususnya keluar melalui anusnya. Dan Johan pun mati mengenaskan dengan tubuh yang remuk. Tulang-tulangnya hancur. Ular yang adalah wujud siluman Utari menghilang tanpa jejak. Ngeri. Tentu saja kejadian ini sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Heru terkulai pingsan saat melihat jasad Johan yang remuk tersebut. Pramono yang berada di luar kota segera datang, menggunakan pesawat membawanya untuk menemui sahabatnya terakhir kali. Namun, Pramono berjumpa dengan sahabatnya yang lain, tidak sengaja bertemu di bandara. Lelaki itu menyapa Pramono yang terlihat melamun. Pram, ini lo kan?" seru pria itu sembari menepuk Pramono yang menggunakan kacamata hitam. Pramono tersentak, segera melepaskan kacamatanya. Tiki, wah gak nyangka kita ketemu di sini."
seru Pramono sembari memeluk Diki dengan erat. Dulu mereka satu SMA dan sempat membuat geng bengal bareng, namun berpisah setelah kuliah dan kemudian kerja. Keduanya tertawa bahagia. Kenangan nakal saat SMA seakan melintas kembali di ingatan keduanya. Gimana kabarnya yang lain, Pram? Pasti mereka sudah pada sukses semua kan? Tanya Diki tidak sabar. Wajah Pramono seketika berubah sedih. Sebenarnya, aku datang ke kota ini untuk melayat, Dik, ucapnya sedih. Innalillahi. Melayat siapa? Kejut Diki seraya menatap wajah Pramono lurus. Pramono menghela nafas dalam. Johan meninggal, tapi kata Heru, kematiannya sungguh mengerikan. Mengerikan gimana? Kecelakaan? Diam sesaat. Gak tahu, sangat aneh pokoknya. Heru saja berkali-kali pingsan. Ngeri katanya. Diki terdiam, membayangkan semengerikan apa sih kematian Johan. Johan dulu juga adalah satu geng dengan Diki, Heru, Lukman juga Pramono. Johan adalah anak paling kaya di antara mereka. Johan sering ajak nongkrong bareng juga, paling sering mentraktir temannya. Sering liburan kemana saja, namun setelah kuliah Diki selalu nolak saat diajak dengan alasan sibuk kerja. Lama tidak bertemu, tiba-tiba mendapat kabar sudah meninggal. Diki ikut dengan Pramono untuk melayat Johan. Di sana ada Heru yang masih setia berada di sisi Johan. Kedatangan Pramono dan Diki disambut oleh Heru dengan tangis haru. Diki menemui keluarga Johan, mengucapkan belasungkawa. Setelah itu melihat wajah sahabat semasa SMA dulu. Astagfirullah. Kejut Diki secara refleks dan semua orang menatapnya. Pramono segera mendekat sebelum Diki menutup kembali wajah Johan dengan kain. Seketika mata Pramono melotot melihat kondisi Johan. Lehernya memanjang, dengan mata keluar dari rongganya, dan juga lidah yang menjulur. Ngeri, sungguh ngeri. Mereka segera mundur. Upacara pemakaman akan segera dilaksanakan. Heru, Pramono, juga Diki mengikuti setiap acara demi acara, hingga Johan dimasukkan ke liang lahat dan diurung hingga rata. Ketika hendak pergi, tiba-tiba mata Diki melihat seseorang yang sepertinya pernah ia lihat, namun lupa entah di mana. Diki menatap wanita cantik itu tidak berkedip. Utari, gumamnya. Heru dan Pramono tidak memperhatikan Diki. Keduanya menunduk dalam, penuh khidmat dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Diki segera melangkah ke arah Utari yang hendak segera pergi karena acara pemakaman sudah selesai. Utari, seru Diki, dan menghentikan langkahnya. Menoleh dengan kening berkerut tajam. Diki tersenyum. Udah lupa ya, ini aku Diki, serunya pula. Utari terus berpikir. Diki merokok saku celananya, mengeluarkan sebuah lipstik berwarna merah. Ini pasti punya kamu yang ketinggalan di mobil waktu itu, sembari sadarkan ke hadapan Utari. Utari tersenyum. Ya Allah, pantesan ku cari tidak ketemu. Taunya tertinggal di mobilnya Mas Diki ya, seru Utari riang gembira. Diki tersenyum bahagia. Lipstik ini selalu kubawa kemanapun. Aku berharap bisa bertemu lagi denganmu, ucap Diki dengan serius. Masa sih Mas? Itu kalau ketahuan istrinya gimana coba? Canda Utari dengan tawarannya. Alhamdulillah belum punya istri kok, katanya sembari tersenyum. Utari juga ikut tersenyum. Tik Utari, udah mau pulang ya? Yuk kita bareng, kebetulan aku sendirian, ajaknya berharap cemas. Utari terdiam dengan senyum penuh misteri. Atau ada yang jemput? Ya sudahlah kalau begitu, ucap Diki dengan nada putus asa. Oke deh, jawab Utari dengan singkat. Diki terlonjak dengan ekspresi bahagia. Ia kembali memasukkan lipstik Utari ke dalam saku. Utari pura-pura tidak melihat. Keduanya pergi dengan mobil Diki yang waktu itu pernah Utari tumpangi. Sementara Pramono pulang bareng Heru dan keluarga Johan. Dalam mobil, Diki selalu tersenyum dan sesekali melirik kepada Utari yang duduk dengan santai. Jadi, sekarang tinggal di mana? Tanya Diki memecah kesunyian. Utari tersenyum. Ada deh, jawab Utari dengan nada canda manja. Tuh, bikin Mas penasaran deh. Utari tertawa geli.
Kalau ku kasih tahu, takut diapelin sama Mas Diki nanti. Candanya. Diki tertawarnya. Ya maksud mah juga gitu. Utari tertawa geli. Aku sekarang nyanyi di klub malam dan ada bos yang menjadi pelindungku, kata Utari. Oh, sedikit kecewa. Diki yang selalu berharap supaya dapat bertemu kembali dengan Utari, si gadis desa yang telah mencuri hatinya di malam itu, di saat Utari tampil memukau di atas panggung. Namun karena tahu profesi Utari sebagai penyanyi, itu membuat Diki sedikit merasa lega. Karena Utari ternyata sudah tinggal di kota yang sama pula dengan dirinya. Kerinduan pada seorang Utari sekian lama tidak sengaja akhirnya bertemu di acara pemakaman sahabatnya Johan. Kamu kenal sama Johan? Tanya Diki sembari melirik sekilas untuk mengetahui adakah hubungan spesial antara Utari dan Johan. Mengingat Johan dari dulu emang bengal, suka nongkrong dan bermain di klub malam. Ya, cukup kenal. Johan orang baik, dia tidak pelit, kata Utari berbohong. Padahal yang membunuh Johan adalah dirinya dengan tujuan membalas dendam. Karena Johan adalah orang yang pertama merenggut kesuciannya, jadi Johan harus merasakan dendam sadisnya. Tinggal Heru dan Pramono yang telah ia incar, dan Utari sudah menemukan tempat mereka berdua. Diki kembali merasa kecewa, juga sakit saat tahu jika Utari bergaul dengan Johan. Ya, mau gimana lagi ya? Utari kan penyanyi, semakin banyak sawaran, semakin akrab, semakin menganggap baik orang tersebut. Mungkin buat Utari, bagaimanapun orang tersebut, jika dia baik padanya akan tetap dianggap baik. Buktinya Utari hadir di pemakaman Johan untuk mengantarkan Johan ke tempat terakhirnya. Begitu pemikiran Diki. Utari melihat Diki yang berubah, tiba-tiba tidak ceria. Aku turun di depan sana ya, ujar Utari, sembari menunjuk ke depan yang tanpa logo salon dengan tulisan cukup besar. Oh iya, baik, ucap Diki dengan cepat. Sampai di tempat tersebut, Utari segera turun setelah ngucapin terima kasih. Diki hanya bisa menatap kepergian Utari, gadis kampung yang tidak kalah cantiknya dengan gadis kota. Resiko menyukai gadis penghibur. Padahal dari awal sudah tahu jika Utari adalah seorang penyanyi. Tapi mengapa harus menyimpan nama Utari dalam hatinya sebagai gadis impian? Jika rasa rindu datang, Diki mengambil lipstik yang ia temukan di jok mobilnya waktu itu. Ia yakin lipstik itu milik Utari yang tidak sengaja terjatuh. Dan kini, Utari sudah berada di depan matanya. Tapi kenapa justru ada rasa begitu kecewa? Apakah ia harus menyalahkan Utari sebagai seorang penyanyi? Atau menyalahkan dirinya sendiri karena begitu mudah jatuh cinta? Malam itu di pesta sahabatnya, Utari sangat angguh dengan suara yang begitu merdu. Waktu itu, Diki merasa senang dan bahagia saat Utari banyak sekali yang nyawer. Ada yang memegang tangannya, bahkan mencium tangannya sambil memberikan uang. Lalu bagaimana dengan Johan yang biasa memberikan Utari uang yang banyak? Apakah Utari? Diki memukul setir mobil cukup keras, meluapkan rasa kecewa dan emosi yang tidak tahu kenapa. Dalam kamar, Utari tengah merias dirinya yang sudah cantik tambah cantik dengan riasan ringan di wajahnya. Perhiasan kecil menghiasi telinga, tangan, dan juga jarinya. Tiba-tiba Utari merasakan kehadiran sang ratu di kamarnya. Saat berbalik, Tambah Ratu telah berdiri di hadapannya. Utari langsung melakukan gerakan hormat. Ratu tersenyum. Utari, aku suka cara kerjamu yang konsisten. Aku ucapkan terima kasih atas semua persembahan darimu, ucap Ratu yang merasa bangga pada Utari. Sama-sama Ratuku, berkat dirimu aku bisa hidup dengan layak, ujar Utari. Tapi ada satu pesanku untukmu yang tidak boleh kamu langgar ya. Maksud Ratu? Utari menatap lurus. Kau tidak boleh jatuh cinta pada manusia, karena sekarang manusia adalah musuhmu. Jangan pernah jatuh cinta, karena kamu telah aku jodohkan dengan anak angkatku, ujar sang ratu yang menatap lurus wajah Utari. Apapun titah sang ratu akan hamba laksanakan, saut Utari dengan takjub. Ratu tersenyum penuh makna, merasa sangat suka pada Utari, anak seorang manusia yang telah berhasil ia jadikan budak sebagai siluman ular.
Setelah bertemu dengan Utari, Diki mengalami stres. Tiba-tiba ia jadi suka mabuk. Mabuk sampai teler. Namun bukan melupakan wajah Utari. Justru semakin ia mabuk, semakin mabuk berat dirinya yang mencintai Utari. Dandi, sang adik yang baru tumbuh dewasa, merasa miris dengan perubahan sikap sang kakak. Ingin menegur, tidak kuasa. Tidak ditegur, merasa iba. Jika masalahnya adalah persoalan cinta, siapapun tidak akan bisa mengerti. Dandi duduk di sebelah sang kakak yang sedang mabuk sambil merokok. Kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh sang kakak sejauh ia mengenal kakaknya itu. "Boleh aku minta dikit gak, Kak?" tanya Dandi sembari meraih botol vodka di hadapan Diki sang kakak. Diki yang tengah teler menikmati kepalanya yang terasa keliengan, meliriknya dengan tatapan sayu. Melihat Dandi meraih botol vodka miliknya, Diki tercengang. Kau jangan coba-coba meminum air jahanam itu, Dandi," serunya sembari coba merebut dari tangan Dandi. Dandi segera menjauhkan dari tangan Diki. "Kalau tahu ini adalah minuman jahanam, lalu kenapa kau meminumnya?" sendak Dandi dengan sengit. Kau tidak paham. Aku sudah terlanjur terperosok. Kau jangan ikuti langkahku," ujar Diki terputus-putus. "Aku tidak akan mengikuti langkahmu, Kak. Aku masih waras. Aku justru akan membawa kakak untuk mengikuti jalanku. Paham?" tegas Dandi. Sudah terlambat," ujar Diki. "Tidak ada kata terlambat." Bra. Sembari melemparkan botol vodka tersebut ke salah satu tiang pavilion. Diki tidak marah, malah mengangkat bahunya. Dandi yang tambah geram. "Kak, apa sih yang membuat kakak sepatah hati begini? Apa?" tanya Dandi sembari menatap wajah Diki lurus. "Kau tidak akan paham." "Ya, aku tidak akan paham karena kakak tidak cerita. Meskipun aku cerita, kau tidak akan tahu gimana rasanya. Setidaknya aku bisa jadi pendengar agar apa yang kau rasakan dapat kupahami." Diki bangkit, lalu pergi ke kamar mandi untuk muntah. Heru menemui Pramono. Keduanya duduk berhadapan tanpa bicara. Di kafe itu, keduanya memilih tempat duduk paling pojok, saling diam sambil menikmati secangkir kopi cappuccino. Batang rokok terselip di antara jemari Pramono. Sementara Heru asik bermain dengan gawainya. Pada hisapan kesekian, akhirnya Pramono membuka suara. "Her, lo masih inget gak?" Heru mengalihkan tatapan matanya dari ponsel ke wajah Pramono. "Ingat apaan?" tanya Heru serius. "Cewek kampung yang kita..." Pramono hentikan ucapannya berharap Heru mengerti maksudnya. Sudahlah, itu sudah 3 tahun lalu, ngapain dibahas?" sengit Heru yang tiba-tiba jadi deg-degan. "Akhir-akhir ini gue jadi kepikiran." Heru meletakkan ponselnya menatap wajah Pramono dengan tajam. "Gak perlu dibahas," ujar Heru, meraih cangkir kopi miliknya dan meneguknya sedikit. Pramono menarik nafas dalam. Dadanya terasa begitu sesak. "Andaikan waktu itu kita tidak nurutin si Johan." "Stop, Pram. Johan udah mati, tidak perlu dibahas lagi," potong Heru dengan cepat. "Kita harus pergi ke sana, Her. Kita harus pastikan gadis itu udah mati atau belum," kata Pramono. "Lu gila ya, men? Pasti mati lah, tidak mungkin tidak. Lihat siapa peduli." "Astaga, Heru, lu setega itu?" "Alah, sudahlah. Kita semua adalah pelakunya. Telat jika kita mengakui sekarang. Lukman dan Johan sudah mati," ujar Heru dengan sengit. "Gue mau ke sana. Gue ingin memastikan jika gadis itu telah mati," ujar Pramono. "Apa? Lu udah gila lo? Cari masalah tahu gak lo?" "Jujur, gue merasa tidak tenang. Lihat kematian Lukman juga Johan itu tidak wajar, men. Udahlah, itu takdir mereka." "Bukan, tapi ada yang balas dendam. Aku yakin itu." Heru terdiam angkat bahu. Pramono menghubungi Diki. Ia yakin Diki pasti mau diajak ke villa. Terserah, mau bawa siapa, yang pasti itu semua Pramono lakukan untuk melakukan penyelidikan. Mencari tahu tentang gadis yang mereka gilir di villa, lalu mereka buang ke jurang belakang villa. Jika gadis itu mati, pasti bakal ada kerangkanya di sana. Diki setuju, namun ia tidak bisa pergi bareng dengan Pramono. Akhirnya Pramono pergi sendiri. Diki berjanji akan menyusul beberapa menit kemudian. Karena Diki sudah tahu letak villa,
Mereka pernah ke sana dulu saat liburan sekolah. Pramono pergi sendiri, disusul oleh Diki yang mengajak seorang wanita. Untuk saja wanita itu mau menemani Diki. Dan Dendi yang mendengar Diki sangkakan hendak pergi ke villa, ia mengajak temannya untuk menyusul. Mendengar Pramono nekat pergi sendiri, Heru tidak sampai hati. Ia pun menyusul di belakang. Bentuk villa masih seperti dulu, bersih terawat karena ada tukang yang merawatnya setiap minggu. Villa itu sendiri milik keluarga Johan, namun siapa saja yang masih berhubungan dengan Johan boleh mengunjungi villa tersebut. Pramono menatap villa itu lurus. Ada sebuah kejadian keji yang pernah terjadi 3 tahun lalu. Kejadian yang waktu itu mereka anggap hal biasa. Merusak kehormatan seorang gadis dan menghilangkan nyawa adalah hal lumrah bagi mereka waktu itu. Seiring mereka dewasa dan paham dengan perbuatannya, rasa sesal pun datang. Menyesal, mengapa semudah itu melakukan hal biadab terhadap seorang gadis yang tidak berdosa. Biadab, karena telah pula menghilangkan nyawa gadis tersebut dengan sadis. Lalu bagaimana dengan keluarganya yang ditinggalkan? Bagaimana jika gadis itu adalah tumpuan juga harapan keluarganya, menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Pramono melirik jam di tangannya, memastikan jika Diki masih lama sampainya. Segera ia melipir ke samping villa, di mana jalan itu pernah ia lewati sambil menggotong tubuh seorang gadis yang tengah sekarat. Ia dan Lukman, atas perintah Johan, menggotong tubuh gadis itu, lalu dilemparkan ke jurang yang cukup dalam. Jurang itu sendiri adalah merupakan sebuah ceruk dari sekian wajah laut. Villa tersebut berada di atas tanah yang sedikit menjorok ke laut. Namun, laut di belakang villa adalah merupakan ceruk yang dipenuhi semak belukar. Bila ingin menikmati laut, mereka cukup duduk di teras lantai 2 yang menghadap berlawanan dengan ceruk yang ada di belakang villa. Pramono menatap tempat yang pernah menjadi tempat membuangnya sesosok gadis tak berdosa. Pramono menatap ke bawah, namun tidak menemukan apapun selain semak belukar. Untuk turun ke bawah itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa menemukan mayat gadis itu di sana. "Pram, lu ngapain di situ?" Sebuah suara mengejutkan Pramono. Segera ia menoleh, rupanya Diki sudah tiba. "Tidak, gue lagi gabut aja," jawabnya asal. "Gabut kok di pinggir jurang, kan horor," seloroh Diki. Pramono berjalan melewatinya. Diki segera mengikuti. Pramono sampai di depan villa, tiba-tiba matanya menatap sesosok wanita yang sedang selfie di dekat mobil Diki. Mata Diki melihat wajah Pramono yang berubah tegang. "Sorry, gue gak bilang mau ngajak Ratu," ujar Diki yang mengira Pramono tidak suka. Gak apa-apa kok. Siapa tadi namanya?" Pramono tambah gugup. "Ratu, penyanyi lumayan buat menghibur kita nanti di villa," kata Diki. "Penyanyi?" ulang Pramono dalam hati. "Kok bisa?" Udah yuk, gue kenalin." Diki menarik tangannya. Pramono tampak semakin gugup. "Ratu, kenalin, ini Pramono," ujar Diki yang tahu nama asli Ratu adalah Utari. Namun Utari meminta dirinya untuk memanggilnya Ratu sebagai nama panggung. Utari tersenyum. Pramono menatap canggung. "Kenapa tidak dibuka villanya? Kita kan bisa istirahat. Capek loh," ujar Diki yang melihat Pramono serba salah. Pramono menggeragap sementara sikap Utari tambah biasa saja. Tidak terlihat pasang aksi agar terlihat tertarik. Bahkan di hadapan Pramono, Utari terlihat jutek. Diki yang semakin mabuk melihat sikap Utari yang demikian. Ketiganya melangkah masuk ke dalam villa yang telah dibuka oleh Pramono. Utari menatap sekeliling, memperhatikan dengan ekspresi biasa saja. Pramono yang merasa deg-degan. Mungkinkah gadis itu hanya mirip dengan gadis yang pernah mereka bawa ke tempat itu? Diki mengajak Utari untuk naik ke lantai atas. Diki mengatakan jika dari balkon dapat melihat pemandangan laut. Utari tambah begitu antusias. Pramono menarik nafas lega. Ternyata hanya mirip, batinnya. Saat Pramono sedang sibuk dengan bawaannya yang ia pindahkan dari mobil ke dalam villa, tiba-tiba sebuah mobil datang. Pramono berkerut dahi, menatap mobil yang tidak ia kenali. Ternyata itu adalah Randy dan seorang gadis temannya.
Pramono tersenyum senang. Semakin asik kalau banyak orang. Heran? Wah, ikut juga, sapa Pramono. Randy tersenyum menatap sekeliling. Aku diam-diam ngikuti Diki. Jadi ini surprise, kata Randy. Pramono tertawa geli. Kau pastinya akan mengganggu dia nanti, ujar Pramono. Kenapa? Tanya Randy penasaran. Dia kan sama ceweknya. Oh, itu. Ya aku tahu. Aku juga sengaja mau ngejebak dia supaya jadian sama ceweknya. Pramono menyipitkan matanya. Jadi mereka belum jadian? Randy mengangguk. Pramono menatap gadis bergaya tomboy yang bersama Randy. Siapa nih? Gak dikenalin. Sambil melirik nakal gadis yang bersama Randy. Oh, ini Lily. Lucu sekali namanya, ujar Pramono. Lily tersenyum kaku. Tiba-tiba Diki dan Utari turun dari lantai atas, terkejut melihat Randy dan temannya. Kau ngekorin kakak ya? Tuduh Diki. Suruh siapa gak ngajak, ujar Randy dengan cuek. Kirain gak bakal mau. Biarin aja lah, itu kan adikmu, sudah gede juga, kata Pramono menengahi. Randy tertawa geli. Iya, gak apa-apa sih, kata Diki. Bilang aja takut digangguin. Apaan sih? Diki cemberut, melirik pada Utari yang terlihat biasa saja. Ya udah, kalian bikin acara yang asik lah. Aku yang jomblo mau ke kamar dulu, kata Pramono. Mereka saling pandang dan tertawa. Pramono merasa keki, cepat masuk ke kamar. Sementara itu Heru yang menyusul mereka tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Terpaksa Heru singgah di bengkel untuk ngecek keadaan mobilnya. Heru coba menghubungi Pramono, namun Pramono tidak aktif. Semua yang ada di villa tidak aktif. Heru merasa heran, padahal seingat dia di villa sinyalnya full. Kesal sekali Heru dibuatnya. Akhirnya ia nunggu mobilnya selesai diperbaiki, dan itu hampir 2 jam lamanya. Setelah mobilnya baik, Heru segera tancap gas. Ia tidak mau kemalaman di jalan. Kabut tebal menyambutnya ketika mobilnya memasuki hutan yang akan menuju villa. Ada sebuah hutan kecil yang harus dilalui. Tidak begitu luas, sekitar 5 km saja. Namun, karena jalanan kecil dan juga sedikit rusak, jadi perjalanan agak lambat. Bra! Harry tersentak, terlonjak dari jok mobilnya. Saat tiba-tiba sebuah dahan sebesar betis jatuh tepat di atas kap mobilnya. Heru segera hentikan mobilnya dan keluar untuk menyingkirkan dahan kayu yang patah di atas kap mobilnya. Segera ia membuangnya. Terlihat kap mobil sedikit penyok. Sialan, umbat Heru. Ia merasa benci dengan situasi seperti ini. Namun, apa mau dikata, ia hanya sendirian. Sempat menyesali niatnya untuk lanjut menuju villa. Mengapa tidak balik saja ke rumah setelah mobilnya baik? Namun kesadaran itu datangnya terlambat. Heru sudah begitu dekat dengan villa. Hanya tinggal melewati hutan dan kebun pinus. Heru, kembali. Heru tersendak. Tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti suara Lukman almarhum. Merinding seketika sekujur tubuh Heru. Sial. Pasti aku berhalusinasi, umpat Heru dengan kesal. Mobil terus merayap menuju villa. Hari semakin gelap. Kabut semakin tebal. Heru, kembali. Lo bakal mati. Bisikan suara itu kembali terdengar. Heru tergagap. Mungkinkah itu halusinasi? Mengapa suaranya terdengar begitu jelas di kendang telinga Heru? Setan, keparat, makinya. Semakin tancap gas sehingga roda mobilnya terdengar berderik. Pramono merebahkan diri di tempat tidur. Jendela masih terbuka lebar. Pramono membiarkan semilir angin berembus lembut. Angin laut yang membawa gumpalan kabut. Tambah kurtin samping jendela kamar melambai, seperti tarian gemulai sang daya. Mata Pramono tiba-tiba menjadi berat. Samar terlihat sesuatu melayang memasuki kamar. Pramono terkesiap, mencoba membuka matanya, namun begitu berat. Sekujur tubuhnya terasa kaku. Ingin berteriak, namun juga tidak bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Suara desisan begitu jelas di telinga Pramono. Perlahan dia melihat seseorang wanita cantik bertubuh ular tengah menatapnya tajam. Wajah itu sangat ia kenali.
wajah gadis yang malam itu mereka gilir di tempat tidur itu. Kau masih ingat aku, hei? Tanya gadis itu, tangannya membelai pipi Pramono lembut. Baguslah, kalau kau masih ingat. Perlahan tubuh ular itu naik ke tempat tidur, di mana Pramono di situ berbaring. Kau harus terima upah dari perbuatanmu dulu. Kau tidak akan aku lepaskan. Desis gadis itu dingin. Pramono terus berusaha untuk menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Tubuh ular itu perlahan melilitnya. Sementara bagian tubuh yang berubah gadis cantik berada tepat di dadanya. Lidahnya yang panjang bercabang menjulur ke wajah Pramono. Seiring lilitannya semakin kencang, lidah itu masuk ke mulut Pramono yang terbuka lebar, menarik kerongkongan Pramono hingga keluar dan berada di atas dadanya. Pramono mendelik, tidak sempat mencerit. Tubuhnya remuk dililit, hingga usus juga kotorannya keluar dari tuburnya. Di alam sana, Pramono kembali terjatuh ke dalam lautan ular yang tiada henti melilit dan mematuknya. Jerit Pramono tiada henti, terus membahana sepanjang masa. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi pada Pramono. Diki, Randy, Lily, mereka sedang asik memanggang daging di balkon lantai atas, sementara Utari berpamitan untuk ke kamar mandi. Diki melihat Utari masuk ke kamar mandi. Tidak lama sudah keluar dan kembali bergabung dengan mereka. Lily yang sedari tadi tidak banyak bicara, sesekali melirik kepada Utari yang terlihat cuek. Panggangan udah mateng, Di. Cepat kamu panggil Pramono biar kita makan bareng, seru Diki pada Randy. Randy yang sedang mengolesi bumbu pada daging yang belum dipanggang segera mengangguk. Ia memberikan kuas bumbu pada Lily. Segera Randy berlari menuruni anak tangga. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan villa. Randy cepat membuka pintu depan melihat siapa yang datang. Rupanya Heru, teman kakaknya Diki. Kak Heru, kok malam baru sampai? Tanya Randy. Iya nih, tadi mobil sempat mogok, ujar Heru. Loh, yang lain mana, Ren? Tanya Heru celingukan. Pada di atas lagi bikin barbecue. Heru mengangguk dan segera melangkah ke atas. Randy mengetuk pintu kamar tempat Pramono istirahat. Beberapa kali dipanggil namanya namun tidak menyaut. Randy terus menggedor pintu kamar tersebut, berharap agar Pramono segera keluar. Sementara itu Heru, begitu melihat mereka wajahnya langsung pias, terkesiap melihat wajah Utari yang tersenyum ke arahnya. Heru berbalik untuk turun, namun bertabrakan dengan Randy yang tampak panik. Bra! Keduanya terjajar mundur. Kalian kenapa sih? Seru Diki. Randy mengusap bibirnya yang sakit. Itu Kak Pramono, gugup Randy. Heru segera berlari turun. Ada apa? Tanya Diki tidak mengerti. Udah, ayo lihat dulu, seru Randy. Diki memberi isyarat agar Utari menunggu saja di atas. Diki dan Randy segera turun. Lily menatap Utari sesaat, lalu melangkah ke arah tangga. Tunggu, cegah Utari. Lily hentikan langkah, melirik pada Utari. Cepat pergi, bawa Diki dan Randy, ucap Utari dengan tegas. Lily tidak menjawab, namun segera turun. Utari tinggal sendiri di lantai atas. Terdengar suara pekikan mereka di kamar tempat Pramono istirahat. Lily segera datang, sekilas melihat tubuh Pramono di atas kasur yang telah bersimbah darah. Lily segera mencekal tangan Randy. Kita harus segera pergi dari sini, Ren, serunya tertahan. Kenapa? Tidak mungkin kita pergi dari sini. Kau tidak lihat keadaan Pramono seperti apa? Tanya Randy dengan sengit, mengibas tangan Lily. Mereka pantas menuai hasil dari perbuatannya. Kita tidak perlu ikut campur, Ren, tegas Lily. Apa maksudmu? Namun tiba-tiba di belakang Lily telah berdiri sosok Utari bertubuh ular. Pergi kalian, tidak perlu ikut campur urusanku, ucap Utari tegas. Randy terkesiap, segera menarik tangan Diki sang kakak. Heru yang berada di sebelah jasad Pramono tercengang melihat wujud Utari. Diki tampak gemetar, kakinya seketika menjadi lemas. Lily membantu menarik tangan Diki, diseret keluar. Heru, cepat pergi, seru Diki, mengingat Heru yang terdiam. Pergilah kalian, aku akan menghadapinya, seru Heru, karena ia sudah merasa putus asa.
Lily sudah berada di pintu. Randy mencoba menolong Heru, namun sabetan ekor ular membuat tubuh Randy terpental ke lantai. Diki yang melihat segera menolong Randy. "Utari, apakah ini dirimu?" tanya Diki dengan sedih. Utari menatapnya dan mengangguk. "Iya, ini adalah aku, dan merekalah yang membuat aku jadi begini," ujar Utari sembari menatap pada Heru. "Utari, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan wujudmu," seru Diki. Utari terenyah. "Kakak, ikhbar, dia bukan manusia," seru Randy. Diki menggeleng. "Adikmu benar, aku bukan lagi manusia. Pergilah, biar urusanku dengan mereka cepat selesai," kata Utari dengan ekor meliuk-liuk. "Tidak, aku tidak peduli," seru Diki. Utari sedikit goyah menatap Heru penuh dendam. "Dia dan teman-temannya di kamar ini mengilirku hingga aku tidak berdaya, dan dalam keadaan sekarat tubuhku mereka lemparkan ke jurang," ucap Utari sembari menunjuk ke arah Heru. Diki menatap Heru tidak percaya. Sekejam itukah mereka? "Aku hanya seorang gadis desa yang polos dan lugu, mendapatkan perlakuan bejat dari mereka. Sekian lama mereka hidup bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara aku harus bersekutu dengan siluman agar bisa mencari keadilan. Maafkan aku, tolong maafkan aku waktu itu. Kami kilaf," ujar Heru memohon dengan sangat. Namun, ekor ular tersebut dengan cepat bergerak, menyabet tubuh Heru hingga terpelenting ke lantai. Heru mencoba bangkit, namun ujung ekor ular tersebut segera melilitnya. "Hentikan, kumohon hentikan," seru Diki yang tidak ingin Utari membunuh Heru di depan matanya. Utari mengentakkan kedua tangannya dan tubuh Diki terdorong keluar kamar. Blah! Pintu tertutup dengan sendirinya. Diki mencoba untuk membuka pintu kamar, namun terdengar jeritan Heru membahana, dan tampak sesuatu keluar dari atap villa tersebut. Rupanya ular itu membawa tubuh Heru pergi. Diki terduduk lemas. Randy segera memeluknya. Tiba-tiba terdengar suara krak. Bangunan villa seketika bergetar seperti ada gempa. Randy terkesiap. Lily berteriak agar mereka segera keluar dari tempat tersebut. Randy menyeret tubuh kakaknya Diki. Sampai di luar bangunan villa itu tiba roboh. Mereka menatap dari luar, merasa ngeri. Tak lama terdengar suara jeritan bersautan sangat mengerikan. Tambah villa yang roboh itu seperti sedang dililit oleh ular raksasa. Lily mengingatkan agar mereka segera pergi dari tempat itu. Ketiganya pergi dengan satu mobil. 3 mobil yang lain mereka tinggalkan di halaman villa tersebut. Setelah mereka pergi, tampak ratusan ular bermunculan dari bawah puing-puing bangunan. Esoknya, warga banyak yang datang karena Diki memutuskan untuk menemui warga tidak langsung balik ke kota. Warga melihat bangunan villa mewah itu telah roboh. Dan dari cerita mereka, warga jadi tahu jika Utari telah berubah menjadi ular akibat perbuatan anak kota. Diki meminta maaf pada warga meskipun itu bukan kesalahan dirinya. Sejak itu, Utari sering menemui orang tuanya dalam mimpi. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Memuja Siluman Ular. Maaf ya kalau menitnya sedikit. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.